Giling, humas nguriling, kukurilingan di kota Bandung. Wargi Bandung, kumaha kabarna? Mudah-mudahan aya dina salawasna. Humas nguriling selalu untuk anda, ngabaturan bujang duran mereka janda. Healing eta ngaran programna, acara di Bandung hiji-hijina. Ngejo ulin anu dibahasna, ila program untuk kota tercinta. Giling, humas nguriling, kukurilingan di kota Bandung. Halo wargi Bandung, kali ini Humas Nguriling sedang ada di pabrik pembuatan selai roti. Tepatnya di pabrik selai roti Mulyasari Jam yang beralamat di Jalan Sukamulya nomor 24 Bojongloa Kaler, Kota Bandung. Pabrik ini memproduksi selai hingga 4 ton per harinya loh wargi. Nah, ngomong-ngomong tentang selai, ada yang tahu nggak apa itu selai? Selai merupakan makanan berbentuk pasta yang diperoleh dari pemasakan bubur buah, gula, dan dapat ditambahkan asam serta bahan pengental. Proporsinya adalah 45% bagian serat buah dan 55% bagian berat gula. Dengan seiringnya zaman, selai tidak hanya terbuat dari buah-buahan saja. Di pabrik selai Mulyasari hanya memproduksi selai serat atau selai yang bahan bakunya terbuat dari bahan alami tanpa pengawet loh wargi. Kacang hijau salah satu unggulan selai yang diproduksi di pabrik ini. Adapun proses pembuatannya, mula-mula kacang hijau dicuci dan direbus dengan suhu 120 derajat Celcius di dalam tungku perebusan hingga 1 jam lamanya. Setelah kacang hijau bersih, empuk, mengembang, dan mengeluarkan harum khas, selanjutnya akan masuk ke dalam tahap penggilingan. Penggilingan kacang hijau ini dilakukan menggunakan mesin yang dirancang khusus agar menghasilkan tekstur kacang yang pas, tidak terlalu lembut, agar tekstur kacang hijaunya masih terasa. Namun sebelum itu, kacang hijau didinginkan terlebih dahulu menggunakan bantuan kipas angin agar kacang hijau tidak terlalu panas ketika masuk ke dalam mesin penggilingan. Oh iya, kacang hijau adalah salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk menggantikan konsumsi nasi. Tanaman ini juga dikenal dengan kesebutan green gram, mungben, golden gram, dan nama ilmiahnya Vigna radiata. Tanaman kacang hijau tumbuh subur dan terus diproduksi di Tiongkok, Asia Tenggara, hingga Amerika Selatan. Wargi Bandung, ada yang tahu nggak apa sih manfaat kacang hijau bagi tubuh kita? Kacang hijau selain memiliki antioksidan yang tinggi, juga bisa mencegah sembelit, meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan, berperan sebagai prebiotik, mengontrol kadar gula darah, meningkatkan kesehatan jantung, dan juga bisa memperkuat tulang kita. Wargi, jangan terlalu berlebihan mengkonsumsi kacang hijau. Karena selain banyak manfaat dari kacang hijau juga bisa menyebabkan penumpukan gas di dalam perut. Oleh sebab itu, tetap seimbangkan asupan kita dengan variasi makanan sehat lainnya, olahraga, dan cukup minum air putih. Mesin ini bisa menggiling hingga 500 kg setiap dioperasikan. Giling terus ya ma, nyampe beres. Semangat mamang!
Kacang yang sudah digiling selanjutnya masuk pada tahap pengadukan dan pemasakan yang nantinya menghasilkan selai yang beraroma dan enak untuk dikonsumsi, bersamaan dengan garam, gula pasir, dan bahan lainnya. Kacang hijau diaduk dengan mesin pengaduk sambil dipanaskan agar bahan tercampur dengan sempurna, hingga tekstur selai lebih lembut dan terasa ada manis-manisnya ya wargi. Setelah diaduk kurang lebih 2 jam bersamaan dengan bahan lainnya, selai kacang hijau pun sudah jadi. Selanjutnya masuk ke tahap pendinginan. Pendinginan selai dilakukan menggunakan bantuan kipas angin sampai selai tidak terlalu panas dan siap untuk dikemas. Selai kacang hijau yang sudah jadi selanjutnya dikemas menggunakan plastik dengan takaran 20 kg per plastiknya. Healing, umas nguriling, kukurilingan di kota Bandung. Healing, umas nguriling, kukurilingan di kota Bandung. Wargi Bandung, selain selai kacang hijau, pabrik Mulia Sari Jam ini juga memproduksi selai yang berbahan baku pepaya. Tahu kan, si buah manis yang berasal dari Meksiko dan Amerika Utara ini? Pepaya yang digunakan bukan pepaya yang sudah matang, tapi pepaya yang masih muda dan mentah agar pepaya mudah untuk diparut.
pepaya diparut hingga halus, yang selanjutnya diperas agar kandungan air dalam pepaya berkurang. Pemerasan pepaya dilakukan menggunakan alat pres yang dirancang khusus hingga air dalam pepaya keluar dengan sempurna. Semua proses produksi di pabrik ini sebagian besar dilakukan secara manual dan menggunakan tenaga manusia. Setelah diperas, pepaya selanjutnya dimasukkan ke dalam tungku pemasakan dan diaduk dengan bahan lainnya. Pengadukan dilakukan hingga semua bahan tercampur dan menghasilkan tekstur selai yang sempurna. Bahan-bahan yang digunakan antara lain pepaya sebagai bahan utama, garam, gula kristal, dan bahan lainnya. Pepaya merupakan buah khas yang dapat tumbuh di seluruh negara yang mempunyai alam tropis. Tanaman pepaya tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki ketinggian 0 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Di daerah yang terlalu tinggi, buah yang dihasilkan tidak sebaik di dataran rendah. Selain itu, banyak buah yang gugur akibat kelembapan yang terlalu tinggi dan suhu yang terlalu rendah. Manfaat dari buah ini bisa membantu orang yang bermasalah dengan pencernaannya. Pepaya mengandung 2 enzim proteolitik, pepain dan cimopain yang meningkatkan kesehatan pencernaan. Enzim ini membantu memecah dan mencerna protein. Dengan demikian, dikenal sebagai alat bantu pencernaan yang kuat. Nah, si buah dengan bentuk khas dan bergetah ini juga mempunyai segudang manfaat untuk tubuh manusia ya wargi. Pepaya yang sudah diproses akan berubah warna menjadi warna orange. Ini menandakan selai sudah matang.
Selai selanjutnya didinginkan sambil diaduk hingga teksturnya bagus dan dikemas dengan takaran 20 kg per plastiknya. Healing, Humas Nguriling, kukurilingan di kota Bandung. Healing, Humas Nguriling, kukurilingan di kota Bandung. Nah, kok ada kelapa juga ya wargi? Kira-kira si mama ngupas kelapa untuk apa ya? Hehehehe, ternyata pabrik selai Mulyasari Jam ini juga memproduksi selai yang berbahan baku kelapa. Selai kelapa pada umumnya sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Pabrik ini bisa menghabiskan kelapa hingga 5.000 butir per harinya. Si buah bulat yang penuh dengan vitamin dan nutrisi ini ternyata banyak manfaat dan bisa diolah menjadi berbagai variasi makanan ya wargi. Buah kelapa sangat melimpah di negara kita, dari mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Buah ini bisa tumbuh dan tidak asing dijumpai. Kelapa secara alami tumbuh di pantai dan pohonnya mencapai ketinggian 30 meter. Ia berasal dari pesisir Samudra Hindia, tetapi kini telah tersebar di seluruh daerah tropika. Selain buahnya, air yang berada di dalam buah ini juga kaya akan manfaat. Salah satunya, air kelapa digunakan untuk mengobati diare, gangguan pencernaan, cacingan, infeksi kandungan kemih, dan gangguan ginjal. Tidak hanya airnya, buahnya pun kaya akan nutrisi dan vitamin yang bermanfaat untuk tubuh kita. Di antaranya menjaga kesehatan jantung, kaya antioksidan, baik untuk diet, menjaga kesehatan sistem pencernaan, membantu menjaga kadar gula darah, dan membantu pembentukan produksi ASI. Kelapa yang sudah dikupas, lalu dibersihkan dan diparut hingga lembut.
Kelapa diproses dan dicampurkan dengan bahan lainnya sambil dipanaskan agar bahan teraduk sempurna. Pembuatan selai kelapa ini memerlukan waktu pengadukan hingga 3 jam agar menghasilkan selai kelapa yang bagus. Aduk terus Mamang. Si Mamang penuh semangat gini ya ngaduknya. Hahaha.
Setelah matang, selai seperti biasa didinginkan sambil terus diaduk-aduk. Nah, selai kelapa sudah jadi dan siap untuk dikemas. Wih, selainya menggoda lidah gini ya wargi. Serasa manis-manis wajahmu. Hahaha. Healing, tunas nguriling, kukurilingan di kota Bandung. Healing, tunas nguriling, kukurilingan di kota Bandung. Nama Udin Syamsuddin. Dari dulu pernah bertemu dengan yang punya pabrik saron Majalaya. Tananya, Maji bisa bikin selai ya gitu deh. Ya coba gitu, padahal apa belum pengalaman sama sekalinya. Coba bikin waktu itu deh. Nah, ternyata pertama bikin dan gagal gitu kan. Udah nggak bikin lagi, dan lama-lama pabrik Majalaya manggil lagi nanya, bertanya, Pak bisa bikin sate? Kenapa gitu? Tahu cara saya semenjak memberhentikan Bapak, cara pikiran saya teh nggak merasa ingat aja Bapak teh. Ternyata begitu dikasih saran sama dia cara-cara akhirnya berhasil. Langsung kirim sama dia dulu pertama. Nah, akhirnya waktu itu dia nggak produksi roti yang murahan, nggak ngambil. Terus ada orang yang pengen dikirim, awalnya teh ke Jakarta. Nah, dikirim dulu berjalan waktu lama. Dia ayah produksi sendiri yang di Jakarta teh dan ngambil. Lama-lama ketemu sama tukang roti. Awalnya pengen kontrak di sini, cuma sama saya dikasih diajak kerja sama, nggak mau ya kontrak. Nah, berjalan waktu lancar dia teh. Selai tadi kita dua bikin selai, berhubung pada yang anak-anak buahnya pada bikin. Nah, jadi menambah tukang roti akhirnya pada bikin sampai sekarang. Ya 2098 kurang lebih.
plastiknya. Pengemasan kelapa dilakukan dengan menggunakan dus dan selanjutnya ditempel stiker sebagai pertanda selai apa yang ada di dalam kemasannya agar tidak ketuker ya wargi. Selai ini biasanya didistribusikan pada pabrik-pabrik roti di seluruh Indonesia. Selai ini digunakan sebagai isian roti yang banyak dijual di toko roti ataupun warung-warung. Cukup sekian dan hatur nuhun ya wargi. Tetap terus saksikan healing episode-episode selanjutnya. Hatur nuhun wargi. Sampai jumpa. Healing.